Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan ada seorang pendakwa berdiri di mimbar. Suaranya lantang, urat lehernya menonjol, dan setiap kalimatnya mengandung ancaman dan kebencian, kafir ini. Sesat itu, neraka sana, tapi jangan buru-buru takut, karena kadang, yang berkobar itu bukan wahyu, tapi amigdala yang kebanyakan nonton debat kusir di medsos. Dalam neuroscience, amigdala adalah bagian otak yang bertugas memindai ancaman dan menghasilkan reaksi emosional. Nah, kalau amigdala ini overaktif, jadilah otak seperti alarm rumah yang kebakaran, hanya karena cicak lewat. Pendakwa yang bicaranya nyolot dan menyulut, kemungkinan besar bukan lagi menyampaikan suara Tuhan, tapi curhatan amigdala yang gak sempat healing. Sekarang, bandingkan dengan korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir panjang, menimbang baik buruk, dan, ya, menahan diri agar tidak jadi keyboard warrior spiritual. Kalau dakwah pakai prefrontal, kalimatnya lebih tenang, ajakannya lebih lembut, dan sindirannya halus tapi menohok. Seperti orang tua yang bijak, tidak menampar, tapi membuat kita pengen introspeksi. Dalam cognitive science, ujaran kebencian sering disebut sebagai hasil dari low cognitive empathy, yaitu kemampuan menempatkan diri dalam perspektif orang lain yang lemah. Jadi kalau ada pendakwa marah-marah soal kebenaran mutlak, tapi gak ngerti kenapa orang bisa beda pendapat, itu bukan karena wahyunya kuat, tapi karena otaknya males pakai theory of mind. Alias, dia gak ngerti kalau orang lain juga punya pikiran. Dan satu lagi, ada istilah menarik dalam psikologi, motivated reasoning. Artinya, seseorang memilih dalil atau ayat yang sesuai dengan emosinya, bukan sebaliknya. Jadi, ketika ada yang marah dulu baru cari ayat pembenaran, itu bukan ibadah, itu riset selektif dengan bumbu dendam pribadi. Kesimpulannya, kalau mau dakwah jadi jalan damai, bukan jalan tol ke adu mulut, mimbar butuh lebih banyak neuroempati dan lebih sedikit impulsivitas limbik. Karena iman sejati bukan soal siapa yang paling keras teriak kafir, tapi siapa yang bisa menenangkan badai di dalam kepalanya sendiri sebelum nyuruh orang lain ikut bertobat. Jadi wahai para pendakwah, kalau emosi masih mendidih, mending dinginin otak dulu. Biar pas ngomong, yang nyala bukan speaker kebencian, tapi sinyal kasih sayang dari pusat kesadaran. Akhir kata, agama itu sumber cahaya, bukan senter untuk nyorot dosa orang lain sambil gelap-gelapan sama emosinya sendiri.